dan pengen nolongin, walaupun nih orang jahat tapi pengen nolongin. Kalau dia kenapa-napa itu gimana gitu kan, tapi masih ada aja. Nah ketika dia balik terus jalan selangkah, Anwar itu benar-benar kaget bahwa kok tiba-tiba dari sisinya Yoga di sebelah itu ada makhluk yang memang nggak bisa dijelaskan cuy. Maksudnya perawakan ini nggak tahu berbulu atau apa, tapi kayak ngeblank hitam aja. Cuman yang pasti yang Anwar tahu adalah bagian dari matanya itu hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal lanjutin cerita yang kemarin. Dan buat kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gue. Dan buat kalian yang mau ikutan di open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Masih minum larutan coy. Kita cerita gunung dulu lah ya, karena kemarin kan lu pada bosan juga kan, gue bilang kalau cerita satu episode diterusin tuh kalian pasti akan bosen gitu kan. Jadi nanti next kita akan bahas Acil lagi, tapi kita cerita gunung dulu karena nanti kan kemarin udah anaknya Abah tuh. Sekarang kita akan cerita nanti itu akan cerita si Acil sama si, ya kalian udah pasti tahu lah ya, bocah-bocah daglok gitu kan. Pokoknya tungguin aja lah karena itu episodenya masih panjang banget gitu. Dan kemarin itu udah sampai mana ya? Udah sampai di, oh ya gue inget sekarang. Kemarin Yoga itu dia udah berteduh atau pakai pakaian, dan Anwar bener-bener kaget karena yang Anwar lihat adalah ketika pakaiannya dipakai itu bukan berbentuk pakaian, tapi Anwar itu ngelihat kain putih itu dipakai. Dan di otak Anwar itu udah kepikiran bahwa yang dipakai itu udah ngebentuk kayak kain kafan aja cuy. Anwar yang udah panik, dia tuh buru-buru menjauh untuk ngejauhin dari si Yoga ini cuy. Nah Yoga udah tahu kan bahwa kedengeran kan suaranya kretek gitu kan. Nah ketika nengok, lah itu bocah langsung dipanggil gitu kan, Anwar sini gitu kan. Tapi Anwar justru nggak mau nengok dan dia cabut. Dia pergi ninggalin Yoga. Lah Yoga kan nggak kayak ngerasain lah ini bocah ngapa, tapi bodo amat, yang penting gue bisa berteduh. Nah aneh dan parahnya adalah Anwar ini pergi cabut kan ke lokasi yang sebelumnya. Dia tuh berharap bisa menjauh dan cabut dari Yoga. Tapi ternyata ketika dia pergi ke tempat asal, dia benar-benar kaget bahwa lokasi yang sebelumnya itu nggak ada jurang sama sekali, tapi justru itu jurang. Itu jurang, bener-bener jurang. Jalan ke atas nggak bisa, jalan ke bawah nggak bisa juga. Jadi memang harus dia jalan ke tempat itu. Jadi kalau dia mau jalan ke sana ya harus ketemu sama Yoga kan. Dan nggak tahu juga yang barengan Yoga ini adalah manusia, setan atau apa, karena memang nggak terlalu kelihatan jelas karena memang kondisinya pada saat itu agak remang-remang kan. Nah di situ tuh Anwar sempat mikir, kok bisa jalan tadi kemana, dan lokasinya masih tetap sama, tempat yang dikatakan untuk ritual itu masih sama, cuman bedanya adalah yang awalnya nggak ada jurang kok tiba-tiba ada jurang gitu kan. Nah Anwar tuh cuma bisa diem sambil duduk nyender aja nih cuy, sambil badannya itu ngerasa kedinginan banget. Dan dia nggak mau nyamperin ke sana karena dia tahu kalau nyamperin ke sana itu adalah malapetaka yang jauh lebih berbahaya. Sedangkan bisa-bisanya tuh bocah si Yoga tiba-tiba make kain putih begitu gitu kan. Nah kita kan beralih dulu ke si Yoga nih. Anwar tuh udah stay aja, dia nggak mau nyamperin Yoga.
Yoga ternyata ketika manggil kan kayak ngerasa heran kan, nih bocah kenapa nggak mau nengok-nengok atau nggak mau nyamperin. Nah ketika nengok ke samping, perapiannya itu nggak ada sama sekali, benar-benar nggak ada tuh perapiannya. Orang yang duduk di situ pun itu nggak ada. Bahkan yang menurut dilihatnya itu kayak tenda gitu, itu pun nggak ada. Dan bahkan pakaian yang dia pakai, dia benar-benar kaget bahwa pakaian yang dia pakai adalah kain putih yang udah lusuh, udah kedakil, udah kotor banget. Dan dia benar-benar kaget bahwa dia pun punya pikiran. Jadi ketika dipakai itu kan kayak ya udahlah biasa aja kan. Tapi pas dia lihat kok lusuh. Terus dia coba lihat lagi di bagian atas, kalian tahu kan kalau kain kafan yang dipocongin itu. Nah itu ada bagian kuncup,nya. Dia benar-benar kaget dan langsung ngebuang kain tersebut. Kirain kain itu dibuang itu bakal biasa aja. Tapi ternyata ketika sampai ke tanah, sepersekian detik kain itu tuh terbang sendiri cuy. Yang ngebuat Yoga itu kalang kabut dan kepanikan. Dia tuh lari balik lagi ke arah si Anwar ini cuy. Dia lari sekencang-kencangnya. Dan karena Yoga ini nggak tahu kan bahwa lokasi mereka itu yang sebelumnya itu udah jadi jurang, dia lari sekencang-kencangnya. Nah suara lari tersebut itu didengar sama Anwar, dan ketika nengok lah ini bocah kenapa lari, dan larinya ngarah ke jurang. Masih ada sisi manusianya, dikatakan kayak ya kesel mah ada, tapi ya kalau terus-terusan lari nih orang bisa langsung terjun bebas. Ya mungkin itu adalah salah satu faktor, ya memang tujuan dari demit itu ya bikin celaka manusia kan. Tapi untungnya Anwar ini langsung buru-buru megang dan kayak ngedekep tek gitu kan, pakai tangan, walaupun ya tangannya juga sempat kesakitan gitu kan. Dan ketika ditekep pakai tangan, tek, Yoga ini ngerasa kesel kan, apaan sih lu nggak tahu bahwa di belakang dari setan, ayo cabut pergi dari tempat ini, banyak demitnya nih. Nah ketika udah mau cabut itu, Anwar ini bilang, lu lihat depan lu apa itu, bahwa yang dilihat itu adalah jurang. Jadi kalau terus-terusan lari itu udah kelar kan. Tapi memang Yoga ini bocahnya ngeselin, anaknya tambeng, orangnya tuh pengen dipoles aja palanya gitu. Loh kok bisa ada jurang? Dan justru Anwar ini malah dimaki-maki cuy. Lu kenapa? Bukannya kasih teriak aja malah dekep, masih aja tetap disalahin. Sedangkan Anwar pada saat itu cuma nunduk aja. Dalam hati Anwar yang bilang, udah gua tolongin nih orang masih aja ya. Tahu begitu mau gue biarin aja. Sayangnya Anwar juga sebetulnya masih ngerasa ketakutan cuy kalau dia harus stay sendirian di situ. Jadi masih membutuhkan si Yoga ini. Gimana caranya ya dia pengen turun walaupun cuma sendiri, tapi tidak dengan kondisi yang bisa dibilang suasananya tuh nggak remang-remang kayak gitulah. Dan sampai akhirnya dia baru ngeliat jam lah. Dan ketika ngeliat jamnya itu seolah nggak muter cuy, berada di jam 4 aja. Yang sepengetahuan Anwar adalah pada saat itu ya harusnya dia udah berjam-jam jalan. Tapi mau dibilang aneh, jamnya mati, tapi jarum detiknya itu masih muter kan. Jarum detiknya masih muter. Kalau dibilang kena hujan juga nggak mungkin lah mati total, harusnya mati total, nggak ada suara sama sekali kan. Tapi dia nggak nyeritain itu ke Yoga. Terus Anwar ini bilang, terus mau gimana nih, kita lanjutin apa mau cabut? Tapi Yoga masih enggak, gue mau tetap, dia bilang kan. Akhirnya di situ tuh Yoga tuh tapa cuy. Udah bodo amat dah, gue nggak peduli lagi dingin atau apapun, gue mau tapa di situ. Tapa, dia tuh langsung ngeluarin bungkusan apa yang udah dikasih sama si dukun itu. Dan ketika dibuka bungkusan tersebut, dia kaget bahwa bungkusan yang ada di dalam itu adalah foto dari Yoga, yang dimana fotonya itu bercampur tanah, entah itu tanah kuburan atau tanah apa ya, kita nggak tahu. Tanah, terus ada kembang, dan bahkan ada bangkai-bangkai bau-bau aroma yang agak kurang mengenakan lah. Dan ketika dilihat, Yoga seketika kaget dan ngebuang bingkisan tersebut. Apa nih? Anwar yang ngeliat, tek, hatinya tuh udah langsung tahu bahwa ini adalah sesuatu hal yang memang sudah direncanakan sama dukun tersebut. Dan ketika barang tersebut itu dibuang, ada suara ketawa. Dan suara ketawa itu benar-benar gak asing di telinga mereka berdua. Suara ketawa itu adalah suara dukun yang sebelumnya. Dan suara dukun itu bilang, ini adalah balasan untuk kamu yang sudah berkhianat kepada aku. Dan ketawa itu lagi-lagi ngegema
Bahkan sampai bulu kuduk dari Anwar itu merinding semua. Tapi beda halnya dengan Yoga. Yoga justru bangun dan dia lihat kiri dan kanan teriak, "Dukun sialan, muncul lu, muncul lu." Tapi nggak muncul-muncul cuy. Emang cuman suaranya doang, nggak muncul sama sekali. Yoga ini kayak ngerasa kesel dan dipermainin kan. Karena dia udah tahu bahwa ini adalah dibohongin. Dan ternyata Anwar tuh ngerasa bahwa peringatan dari si dukun jangan ikut campur itu adalah karena memang ini tujuannya untuk Yoga sendiri. Dan sekarang Anwar harus udah punya pikiran gimana caranya untuk cabut dari tempat tersebut. Karena Anwar udah ngerasa bahwa situasi dan lokasi di situ itu udah nggak baik-baik aja cuy. Hawanya sebelumnya memang udah mencekam. Tapi kali ini itu udah jauh lebih mencekam ketika Yoga udah ngebuka buing pisang tersebut. Tapi beda kalau Yoga tuh teriak-teriak, keluar lu, dukun sialan. Sini lu berantem, buy one sama gua." Wah itu bener-bener kalap sama sekali. Tapi ternyata cuy, ketika dia teriak-teriak tersebut, seolah bahwa yang merespon itu adalah penunggu dari Gunung Lawu tersebut. Yang dimana kayak ngerasa risih dengan teriakan dari Yoga. Seolah ada manusia yang lancang. Seolah ada manusia yang berani buat keonaran dan buat kebisingan di area kekuasaan mereka. Ada satu sosok hitam, matanya hijau, natap ke arah Anwar. Anwar yang udah ngeh dengan tatapan tersebut, dia cuma bisa nunduk. Dan Anwar segera buru-buru nyari jalan keluar. Yang penting menghindari area lokasi tersebut. Anwar ini pelan-pelan ngeliatin Yoga kan, gimana caranya supaya Yoga masih terpancing emosinya nggak ngeh sama Anwar. Tapi ternyata ketika Anwar mau cabut, justru Yoga ini tahu mau kemana lu, dikejar kan, dikejar langsung dipegang bajunya. Tapi Anwar kali ini berontak cuy, dia ngepisin, dak. Nah ketika dikepisin ini, dia ini langsung buru-buru kabur dari tempat tersebut. Karena bajunya udah sobek, udah lepas kan cengkeraman dari Yoga ini kan, dia lari. Dan Yoga pun ngikut ngejar si Anwar tuh, "Sini lu, gue jadiin pelampiasan lu." Terus dikejar-kejar terus kan. Bener-bener Anwar itu udah nangis sebetulnya cuy. Dia tuh udah ngerasa ketakutan, dia pengen pulang. Tempatnya udah gak bersahabat. Di sisi lain bukan cuma perkara setan, justru ada manusia yang menyerupai lebih daripada setan. Otaknya udah panas, matanya udah gelap mata, dan kelihatan urat-urat dari kepala atau urat-urat dari tangannya pun udah ngerasa bahwa Yoga ini udah kesel banget. Jadi dia benar-benar butuh pelampiasan untuk ngebuat dia ngerasa plong kan cuy. Akhirnya terjadilah sebuah kejar-kejaran yang dimana Anwar juga kan udah ngerasa kecapean kan, jadi larinya juga nggak terlalu kenceng. Begitu juga seperti Yoga juga nggak terlalu kenceng, tapi terus-terusan aja dikejar. Dan ada satu momen dimana mereka ini Anwar ini berhenti dan Yoga cuma bisa nyeringai. Akhirnya mereka gelut dan berantem lah. Tapi untungnya berantemnya ini ya memang karena udah sama-sama lemas, jadi nggak terlalu ngefek bikin babak belur. Ya sebenarnya bisa bikin mengep juga sih, cuman tenaganya itu udah nggak sekencang ketika pas lagi fit gitu kan. Dan Anwar pun masih bisa bikin perlawanan, bahkan sesekali pun mukul. Sempet Yoga pun ngerasa heran, kok bisa-bisanya Anwar bisa ngelawan dia, padahal Yoga sadar betul bahwa dirinya ini punya kekuatan, punya ilmu kebal dan sebagainya lah. Tapi kok nggak ngefek gitu kan. Dan bahkan ya kayak pukulan biasa aja pada umumnya orang berantem gitu kan. Nah ketika mereka masih ngerasa kecapean kan, Anwar ini bilang, "Gua nggak mau ikut lu lagi, pergi lu dan jangan ngikutin gua. Gua mau cabut dari tempat ini. Apapun yang terjadi, nggak peduli lu mau melakukan apa di gunung ini. Dan gua pengen segera turun dari gunung ini. Dan kalau memang kita mau sama-sama turun, ayo. Tapi kalau lu masih bertingkah, gua pun akan bikin perhitungan." Anwar ini bangun cuy, tek, dan dia pergi ninggalin Yoga. Dan anehnya, seolah badan Yoga ini nggak bisa sama sekali digerakin cuy. Nah ketika nggak bisa digerakin sama sekali, Anwar kan ini udah cabut nih. Nah ketika mau cabut atau mau pergi, sempat sesekali dia ngeliat jiwa hati kemanusiaannya ini tergerak cuy, kayak ngerasa kasihan dan pengen nolongin. Walaupun nih orang jahat tapi pengen nolongin.
kalau dia kenapa-napa itu gimana gitu kan. Tapi masih ada aja. Nah ketika dia balik terus jalan selangkah, Anwar itu benar-benar kaget bahwa kok tiba-tiba dari sisinya Yoga di sebelah itu ada makhluk yang memang nggak bisa dijelaskan cuy. Maksudnya perawakan ini nggak tahu berbulu atau apa, tapi kayak ngeblank hitam aja. Cuman yang pasti yang Anwar tahu adalah bagian dari matanya itu hijau, bukan merah menyala merah gitu kan, tapi menyalanya tuh hijau. Anwar ini langsung teriak, "Yoga, sebelah lu itu." Yoga langsung nengok, tapi justru ketika ditengok, Yoga ini kakinya udah ditarik sebelah cuy. Dan sosok itu tuh langsung lari sekencang-kencangnya ke bawah. Bahkan ya jalur ke bawah itu kan bener-bener agak curam kan. Dibilang curam banget jurang kayak blank itu enggak. Kalau yang sebelahnya itu blank banget cuy. Tapi ini tuh kayak turunan gitu kan. Terus di bawah. Nah Yoga itu udah teriak minta tolong. "Anwar, tolongin gua Anwar. Anwar tolong. Anwar tolong." Dan bahkan Yoga ini sempat ngerasa kesel. "Lepasin kaki gua, lepasin, lu makhluk apa, lu demi apa, lepasin, lepasin." Tapi makhluk itu nggak mau ngelepasin sama sekali. Nah karena memang Anwar juga di sisi lain takut, tapi di sisi lain kasihan sama temennya ini. Dan akhirnya ya rasa takutnya itu dikalahin dengan rasa kasihannya. Dan dia bener-bener walaupun tenaganya udah habis ikutan ngejar juga, karena dia pengen temennya juga selamat lah gitu kan. Dan semoga setelah dari kejadian ini berharap bisa insaf atau taubat. Dikejar lah sama Anwar ini. Terus dikejar dan sampai akhirnya kehilangan jejak tuh. Dia nggak tahu kemana. Bahkan Anwar ini teriak-teriak, "Ga, Yoga, Ga lu di mana Ga? Yoga, oh Yoga." Terus jangan teriak. Karena saking terus-terusan teriak kan sampai serak suaranya ini udah hilang. Dan dia tuh mutusin untuk diem. Anwar itu cuma bisa duduk, megang kepalanya, dibilang pusingnya nggak pusing, tapi kok bisa kejadian ini nimpa sama dirinya. Dan Anwar itu sempat nyesel, kenapa dia harus ikut? Coba kalau dia ngelawan di bawah, mungkin aja nggak akan terjadi seperti ini. Yang di pikiran Anwar adalah gimana keadaan anak dan istrinya. Mereka juga nggak tahu bahwa ayahnya atau bapaknya, ya Anwar ini, itu pergi ke situ gitu cuy. Cuma taunya kerja, keluar kota, udah gitu. Dan kalau dia bisa selamat atau enggak tuh kayak ngerasa bingung. Dia cuma bisa diem, dingin aja. Nah ketika lagi diem ngerasa kedinginan dan bingung harus kemana, seketika dari atas kepala dia tuh kedengeran suara rintihan pilu orang nangis. Bulu kuduk dari Anwar itu lagi-lagi merinding lagi, ser. Perlahan Anwar ini ngeliat ke atas. Dan ketika ngeliat ke atas, Anwar lagi-lagi dikagetin dengan suatu sosok kuntilanak. Yang dimana kuntilanak ini nggak ada kepala cuy. Yang parahnya itu suara dari mana? Kan heran. Ada suara ketawa, ada satu sosok demit, tapi kepalanya nggak ada. Ngerasa bingung dong. Dan Anwar pun udah takut. Dia tuh bangun pengen lari. Tapi ketika dia mau lari dia benar-benar kaget. Yang dimana ternyata kepalanya itu ada di bawah. Dan ketika Anwar ngelihat ke bawah, cek, Anwar benar-benar kaget bahwa ketika ngelihat kepalanya itu nyeringai. Dengan dari mulutnya itu keluar cairan merah cuy. Anwar benar-benar takut, setakut-takutnya kalang kabut. Dia lari tanpa arah. Bahkan udah pontang-panting, pohon, ranting, semak. Dia terabas terus untuk ngehindarin sosok kuntilanak yang tanpa kepala itu. Atau sosok kuntilanak yang kepalanya bisa. Dia terus-terusan lari sekencang-kencangnya. Tanpa Anwar sadar, Anwar sampai di satu titik ketika dia ngerasa udah capek. Dia terfokus sama satu orang yang pakaiannya dia kenal, tapi dengan kondisi ngadep ke belakang. Jadi kayak nunduk begini cuy. Kepalanya nggak kelihatan. Dan baju dari pakaian itu adalah Yoga. Ketika ngeliat, Anwar ini ngedeketin dan pelan-pelan. Gak, itu lu kan gak. Sempat ada gerak-gerak dikit doang cuy. Gerak-gerak dikit doang. Lu masih sadar kan? Gak, ayo gak kita pulang gak. Kita cabut dari tempat terkutuk ini gak. Ayo gak. Pas mau dideketin, itu ada suara rintihan. Yang dimana suara rintihan itu adalah suara dari temennya. "War, tolongin gua pengen pulang." Anwar pada saat itu nggak punya pikiran aneh-aneh.
Dia tuh makin lama makin ngedeketin. Ketika sampai dekat, kondisi kan Yoga ini duduk tapi nunduk begini cuy, kepalanya nggak kelihatan, soalnya kayak nunduk aja. Dan Anwar pun nggak punya pikiran aneh, tapi ketika udah mau deket, kepalanya kayak nggak ada. Dan pengen ngeyakinin hati, makin lama dideketin, dan ternyata betul Anwar itu benar-benar dikagetin dengan Yoga yang tanpa kepala. Dengkul Anwar itu seketika lemes, dan jatuh. Dan ketika dia jatuh, dia megang satu tangannya itu kayak megang ke satu sisi. Ternyata kepala dari Yoga itu dia pegang, dan yang pegang itu pas bagian muka gini. Dan itu masih dalam kondisi dia bisa ngomong, lu bayangin. Sambil air matanya tuh nangis, dari mulutnya itu keluar cairan merah, dari sininya pun masih keluar merah dan masih seger banget. Tolongin gua pengen pulang, bawa gua pulang, Wan. Anwar yang melihat kejadian tersebut bukannya merasa kasihan, justru dia tuh takut apa yang udah terjadi sama temennya. Anwar itu tuh dia tuh ngesot, cabut buat ninggalin jasad atau bagian dari tubuh yang lainnya. Dan ketika dia cabut ninggalin, kedengaran suara gedebuk, dan itu adalah bagian dari badannya. Badannya yang dilihat sama Anwar itu masih bisa gerak cuy, dan seolah badannya ini sedang nyari sesuatu. Badannya itu benar-benar nyari sesuatu, nyari sesuatu nggak ketemu. Dan ketika jadi Anwar ini cuy ngesot tapi pandangannya itu selalu terfokus sama badan atau badan dari temennya ini kan, jadi ngeliatin. Jadi ketika terus diperhatiin sampai akhirnya badan ini seolah kayak nemu gitu kan tangannya, dan dipegang, dan itu tuh kayak ditempelin lagi tapi nggak bisa nempel, dan seolah dilirikin bagian kepala itu ke mukanya si Anwar ini. War, tolong, bahkan tangannya sampai ngelambai, ininya udah penuh dengan cairan-cairan merah. Tolongin gua, bahkan badannya sampai bangun, sampai jalan perlahan, udah kayak zombie cuy. Anwar itu udah bener-bener takut banget. Pergi. Kalau memang lu udah gak bernyawa, pergi, jangan ganggu gua udah takut banget, tolongin gua, lu pergi. Dan memang entah karena memang itu udah gak bernyawa atau gimana ya, susah diartikan juga, jalannya udah kayak zombie, pelan. Sampai ada satu momen Yoga itu jatuh, mulai dari badannya sampai kepala itu ngegelinting ke bawah, dan dia kebentur sama satu batu yang gede banget cuy. Nah ketika kebentur itu, kepalanya lagi-lagi terus ngeliat ke Anwar, dan Anwar cuma bisa tutup mata kan, dia bilang, tolongin gua, lu cabut, lu pergi. Tapi nggak bisa cuy, matanya seolah kayak harus ngeliat kejadian tersebut. Nah ketika dia merhatiin terus, sosok yang bermata hijau ini itu seolah kayak muncul lagi. Dan ternyata batu yang segitu gedenya itu diangkat sama sosok tersebut. Dan paling parahnya, sosok tersebut itu ngangkat dan ngebenamin kepalanya itu di bawah batu yang segitu gedenya, nggak bisa dibayangin batu itu segede apa. Sedangkan badannya itu dibawa, dan entah dibawa kemana sama sosok hijau itu. Dan ketika pergi, sosok yang bermata hijau itu cuma nengok, entah mengisyaratkan apa. Sedangkan Anwar itu cuma bisa ketakutan aja. Dia cuma bisa minta tolong, gue pengen pergi dari tempat ini, Anwar itu terus bangun, dia terus jalan walaupun seolah kakinya ini udah nggak tahu apa yang dirasa. Kakinya udah ngerasa pegel, badannya udah ngerasa kesiksa. Bahkan ini tuh jauh melebihi ekspektasi dia, yang dimana badannya udah bener-bener gak bisa digerakin, tapi dia terus maksa, terusan aja. Sampai akhirnya ketika dia udah nggak tahu dia udah ada di mana gitu kan, dia istirahat. Dia senderan ke salah satu batu, yang dimana batu ini tuh jadi bantal dia. Tapi matanya udah nggak bisa merem. Harusnya ketika nemuin kondisi seperti itu mungkin udah kena hipotermia, udah kedinginan parah gitu kan. Tapi ini benar-benar nggak bisa merem. Padahal badannya udah capek, udah ngantuk kan. Dia nggak bisa merem. Ketika dia nggak bisa merem, suara teriakan minta tolong dari Yoga itu selalu terngiang-ngiang di kupingnya. Tolong,
War tolong gitu kan, terus-terusan minta tolong. Dan Anwar itu udah kayak ngerasa stres gila gitu kan, pergi lu, pergi, jangan ngikutin gua, jangan ngikutin gua, pergi. Bahkan Anwar ini sampai ngejatuhin badan cuy, dia tuh ngegelindingin badan. Gimana caranya, karena ketika dia turun itu benar-benar di area yang memang turunan doang, terus ngegelindingin, bahkan ngesot terus aja ngelindingin. Nggak tahu, udah bodo amat, kalau harus sampai jurang bodo amat. Nah sampai akhirnya dia ketemu sama jalur yang agak sedikit rata, dimana dia udah nggak bisa ngelinding lagi kan, tapi dia mau bangun pun badannya udah nggak bisa sama sekali, udah nggak bisa gerak sama sekali. Dan dia ngeliat satu sosok kunti yang tanpa kepala lagi itu berada di hadapan dia. Dan yang paling dia takutin adalah sosok kepalanya ini kemana. Dia nggak mau sampai sosok kepala itu ada di sebelahnya. Dia nyari kiri kanan, memang sosok kepala itu nggak ada. Dan Anwar ini sampai bilang ke sosok makhluk itu, tolong pergi, jangan ganggu gua pengen pergi dari tempat ini, gua pengen pulang. Bahkan Anwar ini sampai sujud, tolong pergi, jauhin gua pengen pulang, jangan ganggu gua, jangan teror gua nggak ikut-ikutan dengan apa yang teman gua perbuat, tolong pergi, terus-terusan seperti itu cuy. Singkatnya, karena memang udah kecapean, dia juga udah lemes, traumanya udah berkecimpung di otak. Iya, ini Anwar udah nggak sadarkan diri dan pingsan cuy. Anwar ini kebangun, dan ketika dia kebangun masih ada di lokasi yang sama, tapi kali ini situasi kondisinya itu udah benar-benar jauh berbeda. Seolah di sisinya itu ada air cuy, jadi ada aliran sungai air kecil. Dia tuh kayak ngerasa masih nggak terlalu kenal kan, jadi kayak ngeliat kiri kanan. Dan situasinya udah normal lagi, nggak berkabut, udah siang terik banget pada saat itu. Tapi kondisi badannya masih sama, lemas. Dan karena memang dia butuh tenaga kan pada saat itu, dia itu jalan ngerondang cuy ke bagian sungai tersebut. Nah ketika udah ke bagian sungai tersebut, dia minum sebanyak-banyaknya. Dan bahkan ada tanaman apapun pada saat itu yang hijau dimakanin sama dia, karena perutnya itu udah keroncongan lapar banget, bener-bener dimakanin terus. Dan dia istirahat pada saat itu. Ini gimana ya, ini gimana, aliran sungai itu kan agak kecil ya, nggak terlalu tahu juga. Akhirnya dia coba ngumpulin tenaga, dan dia masih punya harapan kalau dia ini bisa selamat. Dia itu ngumpulin mungkin kurang lebihnya sekitaran 1-2 jam. Ketika dia ngerasa bahwa gue bisa nih maksa, dia tuh bangun walaupun jatuh, terus begitu aja. Bahkan sesekali dia ngesot terus ngikutin aliran sungai yang entah kemana pada saat itu. Dan alhamdulillahnya itu bukan di hulu sungai, tapi dia terus sampai akhirnya ada entah itu warga lokal lagi berburu atau apa. Dia ngeliat, tapi suaranya ini kayak udah nggak bisa teriak kenceng kan. Walaupun Anwar ini ngerasa bahwa teriakannya itu udah kenceng, tolong, sambil ngelambai. Dan orang yang dimintain tolong itu nggak nengok sama sekali, karena memang jaraknya jauh banget. Teriak minta tolong, dan saking udah kehabisan tenaga, Anwar ini udah langsung tek. Sebelum menjemin mata lagi atau pingsan lagi, Anwar udah pasrah bahwa dirinya mungkin ini adalah akhir dari perjalanan hidupnya. Tapi ternyata cuy, memang itu belum waktunya. Anwar singkatnya itu terbangun, ya dia berada di rumah sakit. Dan ketika ada di rumah sakit pun di situ udah ada banyak keluarganya. Tapi yang paling parah adalah Anwar tidak menceritakan kejadian yang sebelumnya. Justru Anwar ini hanya berkelit bahwa dirinya ini nyasar. Tujuannya tuh pengen naik gunung, tapi tiba-tiba nyasar kayak gitu kan. Ya warga pun gak banyak yang nanya ini itu. Justru kayak mereka itu udah tahu bahwa ada sesuatu hal yang diumpetin sama Anwar. Tapi ada salah satu warga yang bilang, jika memang itu rahasiamu, silakan kamu pendam. Dan jadikan pelajaran apa yang sudah terjadi sama diri kamu untuk tidak melakukannya lagi. Dan semoga kedepannya kamu selalu berada di jalan yang benar. Anwar cuma bisa nangis doang. Seolah ucapan dari warga lokal itu tuh bener-bener
pecutan atau cambukan, peringatan yang dimana ya ngikutin orang yang gak bener itu adalah sesuatu hal tindakan yang gak baik dan ada malapetakannya. Dan setelah dari kejadian itu keluarganya cuma bisa nangis dan Anwar juga cuma bisa nangis, tapi Anwar bener-bener nutup rapat kejadian yang dia alamin gitu kan. Tapi ketika Anwar ini udah mulai pulih, Anwar sempat ngajiin Yasin temannya cuy, yang dimana dia tuh ngirimin doa semoga Yoga ini diterima di sisinya dan semoga apa yang udah nimpa kejadian sama dirinya itu segala dosanya itu dihapusin cuy. Ya ciri-ciri temen yang udah dihianatin, temen yang disepelein, temen yang dicaci maki, tapi Anwar ini masih the best, masih mau ngedoain karena memang Anwar pun masih punya sisi kemanusiaannya. Ya beda kayak Yoga yang udah tamak, udah fokus sama ambisinya gitu kan. Ya beruntunglah Yoga ini punya teman yang seperti itu, walaupun kita nggak pernah tahu apakah doanya ini akan terkabul atau enggak. Tapi ya Yoga ini selalu berharap semoga temennya ini bisa diterima di sisinya dan nggak gentayangan atau sampai neror-neror orang yang akan berpergian ke gunung atau sampai neror orang yang warga lokal mau cari nafkah di gunung tersebut gitu kan. Ya harapan dari Anwar itu seperti itu aja dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini silahkan kalian ambil lah cuy ya. Dan yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.